Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya akan membawakan renungan singkat untuk hari Sabat ini. Dan renungan ini berjudul Kuat dalam Kondisi yang Berat. Sebagai ayat persaut-sautannya saya ambil dari Mazmur 40 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Dan ayat intinya Mazmur 40 ayatnya yang kelima. Untuk itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan yang mendengar, begitu juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menaruh kepercayaan kepada Tuhan adalah satu hal yang mudah kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan adalah satu hal yang mudah ketika hampir semua kebutuhan kita tercukupi. Dan apapun yang kita inginkan dapat dicapai dengan mudah. Tetapi berbeda halnya saudara-saudaraku ketika kita sedang berada dalam kesulitan. Bukan hal yang mudah bagi kita untuk menaruh sepenuhnya kepercayaan kita kepada Tuhan ketika kita melihat bahwa masalah yang kita hadapi sudahlah sangat sulit dan sangat berat. Seperti keadaan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Usaha atau bisnis yang kita sedang lakukan semakin sulit, bahkan menuju kepada kebangkrutan. Keluarga yang tidak harmonis, anak-anak yang memberontak, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat membuat umat-umat Tuhan, saudara dan saya, menjadi setengah percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan untuk menghadapi kondisi berat seperti ini? Pada saat ini saya akan memberikan dua hal supaya kita dapat lakukan sebagai umat-umat Tuhan untuk tetap kuat dalam kondisi yang berat. Yang pertama, tetaplah percaya. Saudara-saudaraku, tetaplah menaruh kepercayaan dan berharap kepada Tuhan. Janganlah tergoda dengan berbagai jalan pintas yang dunia tawarkan, yang justru akan menarik kita jauh daripada Tuhan. Ayat inti kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang kelima mengatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita berada di luar lingkaran perlindungan Tuhan, maka segala berkat-berkat yang Tuhan hendak berikan juga kepada kita akan tertahan. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, tetaplah berlindung dan percaya kepada Tuhan, agar kita dapat tetap menerima berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saudaraku, ingatlah dan percayalah bahwa sesungguhnya ada begitu limpah persediaan berkat yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dunia boleh berkata bahwa sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluar bagi permasalahan kita. Tetapi ingat saudara, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37 mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di dalam Markus 9 ayatnya yang ke-23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Bila mana saudara dan saya mempercayai Tuhan, maka tidak ada yang mustahil di dalam hidup kita. Saudaraku, tetaplah percaya karena mujizat masih ada. Lalu yang kedua, tetaplah melakukan yang terbaik. Saudara-saudaraku, seringkali kita, walaupun kita sebagai umat-umat Tuhan, kita menyerah di saat-saat yang justru menuntut kita untuk tetap melakukan apa yang terbaik. Saudara-saudaraku, ada waktunya di mana Tuhan ingin melihat ketekunan kita. Sesungguhnya saudara-saudaraku, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita ketika kita tetap melakukan yang terbaik di saat kita dalam kondisi yang tertekan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru.
Tuhan akan menyertai langkah kehidupan kita. Dan Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, janganlah menyerah di saat kita harus tetap berjuang. Ingat kisah bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13. Saudara-saudaraku, bangsa Israel melihat bahwa bangsa yang menduduki tanah tersebut memiliki perawakan yang besar. Mereka adalah raksasa-raksasa. Dan bangsa Israel di ayat yang ke-33 merasa kecil bagaikan seekor belalang. Saudara-saudaraku, bangsa Israel di ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32, mereka ketakutan melihat musuh-musuh mereka dan berkata, kita tidak mungkin dapat memasuki tanah tersebut, dan kita sama sekali tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian itu. Saudaraku, hanya Kaleb dan Joshua yang tetap percaya bahwa bangsa Israel dapat memasuki dan merebut tanah perjanjian tersebut. Mereka berdua tidak menyerah di saat segala sesuatu menjadi tidak mungkin. Saudaraku, Tuhan memberikan upah, Tuhan memberikan hadiah atas kegigihan, ketekunan kepada Kaleb dan Joshua. Dari angkatan mereka, hanya mereka berdualah yang memasuki tanah perjanjian. Saudara bisa baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Saudara-saudaraku, Kaleb dan Joshua telah melakukan yang terbaik di tengah-tengah kondisi sulit. Kaleb dan Joshua telah melakukan yang terbaik di tengah-tengah kondisi yang berat sekalipun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi masalah dan kesulitan yang kita alami saat ini, jangan pernah takut dan jangan pernah membuat kita mundur. Tetaplah melakukan apa yang terbaik, walaupun kita sedang mengalami kondisi sulit seperti sekarang ini. Saudara-saudara, jika kita masih mempunyai pekerjaan, tetaplah lakukan pekerjaan itu walaupun sesulit apapun. Jika kita mempunyai bisnis atau usaha tetapi mengalami kesulitan, tetaplah melakukan bisnis ataupun usaha itu dan dengan meminta hikmat daripada Tuhan. Jika penghasilan kita mengalami penurunan, mintalah petunjuk kepada Tuhan supaya kita tetap mempunyai penghasilan dan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk dapat mengelola berkat yang Tuhan masih berikan itu dengan baik. Saudara-saudaraku, tetaplah percaya kepada Tuhan dan tetaplah melakukan yang terbaik. Maka Tuhan pasti menuntun jalan kita dan menuntun kita kepada kemenangan. Sebagaimana ayat bersaut-sautan kita mengatakan, Mazmur 40 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Dia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Walaupun kami sedang mengalami kondisi yang sangat sulit dan berat ini, tapi Engkau memberikan kekuatan, memberikan nasihat melalui firman-Mu, supaya kami tetap percaya dan menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Dan Engkau juga memberikan nasihat kepada kami untuk tetap melakukan yang terbaik di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Tuhan, biarlah dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami boleh tetap berharap dan percaya kepada Tuhan,
dan kami boleh tetap melakukan yang terbaik di tengah kondisi yang berat ini. Inilah seruan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.